Hello travelers, kita ketemu lagi di channel Food and Travel, channel yang mengulas tentang dunia traveling dan wisata kuliner. Kali ini saya akan mengajak travelers untuk virtual tour di Hotel Papandayan Bandung. Tahu kan hotel ini? Hotel Papandayan Bandung adalah salah satu hotel bintang 5 yang terlama di Bandung. Namun terlama, tertua bukan berarti kuno. Kita lihat setelah hotel ini mengalami renovasi, bagaimana penampilannya ternyata menjadi lebih kekinian dan lebih modern. Yuk kita lihat ada apa di dalam. Jadi travelers, Hotel Papandayan ini lokasinya strategis, berada di pusat kota, gak jauh dari Trans Bandung, dan kemudian kalau mau ke alun-alun juga tinggal lurus aja, gampang. Nah, sekarang saya sudah mau check-in di Hotel Papandayan Bandung. Saya rencana menginap 1 malam saja. Kalau bawa kendaraan sendiri nggak usah khawatir ya travelers, karena di bagian belakang hotel terdapat lahan parkir yang cukup luas. Nah, sekarang saya sudah berada di lobi dan mau check-in. Lobinya lumayan luas, gede, kesan mewahnya dapat, dan di bagian atas ada chandelier, kemudian di ruang tengah kita disambut dengan buket bunga di atas foyer. Juga di lobi ini banyak kursi buat nunggu, jadi kalau keluarga ikut terus kemudian nunggu kita check-in bisa duduk di sini, tempatnya cozy banget. Atau kalau mau duduk sambil nunggu, bisa nunggu-nunggu di cafe di sebelah kanan lobinya, itu tempatnya juga cukup cozy. Udah gitu karena menggunakan warna coklat krem dipadu dengan warna gold, ini saya ngelihat kesan mewahnya dapat banget. Sekarang saya sudah selesai check-in, saya sekarang kemudian akan menuju kamar melalui lift. Cukup menempel kartu aksesnya, lift akan langsung menuju ke tempat lantai yang dituju. Kali ini saya nginapnya di kamar tipe Ambassador. Kamar ini terletak di lantai 5 dan lantai 5 ini memang khusus diperuntukkan bagi kamar di tipe Ambassador. Kemudian di koridornya cahayanya cukup terang ya. Banyak lampu juga jadi nggak usah khawatir, dan kemudian karpetnya itu tebal jadi nggak usah khawatir ketika melangkah atau menggeret koper itu mengganggu penghuni dari kamar-kamar lain. Kemudian ini sampai di depan kamar, jadi akses cardnya dimasukin ya ke dalam, bukan ditempelin, dan kemudian inilah isi kamar tipe Ambassador. Menurut saya dibandingkan kamar-kamar di hotel bintang 5 lainnya, kamar di Hotel Papandayan ini cukup luas ya. Dominasi warna coklat tua, unsur kayu, juga warna krem ini membuat kamar terasa lega juga lapang. Yang saya suka juga dari kamar ini adalah tempat tidurnya cukup gede untuk ukuran king size, bisa untuk 3 orang sebenarnya. Terus kemudian headboardnya juga warna gold memberikan kesan mewah. Juga bantalnya empuk, kasurnya empuk, enak deh buat tidur. Juga meskipun terletak di pinggir jalan, suasana atau keributan dari traffic itu tidak terlalu mengganggu ya. Juga ada TV dengan saluran nasional, lokal maupun internasional dengan remote-nya. Nah, yang saya suka juga di kamar ini adalah di sebelah kiri dan kanannya itu ada colokan. Ini membantu saya yang kalau tidur tuh suka buka-buka laptop. Jadi kalau kehabisan power laptop itu bisa langsung colokin sambil tetap tiduran atau rebahan di tempat tidur. Juga ada meja kerja dengan lampunya, kursinya, kemudian ada cermin kecil. Nah, kemudian untuk santai-santai juga ada kursi santai dengan sofa. Ini cukup empuk, lembut dengan lampu penerangan yang bagus. Nah, di kamar ini juga seperti biasa, ini ada teh kopi, ada kettle air hangat, ada coffee maker, juga disediain snack ya. Ini free, gratis untuk pengunjung. Termasuk juga kopi dan teh itu juga bisa dinikmati, ada gulanya juga. Di dalam kulkasnya juga ada soft drink. Nah, ini juga bisa kita ambil, kita manfaatkan. Ini free karena merupakan komplimen dari hotel untuk tipe kamar Ambassador.
Ada 2 pasang slippery warna putih untuk dipakai di kamar. Juga lemarinya isinya ada jas mandi, kemudian juga ada iron board, kemudian ada setrikaan, ada bantal tambahan, safe deposit box, kemudian juga ada timbangan. Ini standar ya untuk tipe-tipe kamar di hotel bintang 5. Untuk laundry menurut saya juga harganya standar ya, bahkan sedikit lebih murah dibandingkan hotel bintang 5 sejenisnya yang ada di Bandung. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandi juga ada bathtubnya selain shower. Dari bathtub kita bisa ngelihat ke area kamar karena dipisahkan oleh dinding kaca. Juga ada tirainya ya. Jadi tirainya ini bisa dinaikkan atau diturunkan, tapi secara manual ya, jadi tidak otomatis seperti hotel lainnya. Nah, kamar mandinya ini interiornya warnanya krem, coklat krem gitu. Kemudian juga amenitiesnya lengkap ya, kecuali untuk saver. Saver itu harus minta kalau kita memang butuhkan. Kemudian untuk showernya ada shower curah hujan maupun shower semprot. Jadi ada 2 tipe yang bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini amenitiesnya kita bisa lihat untuk sikat giginya, juga untuk pasta giginya. Ini pasta gigi untuk merek yang terkenal, juga ada hair dryer, semua lengkap tersedia. Untuk handuknya juga ada 2, yang handuk gede dan 2 handuk ukuran kecil. Jadi semuanya lengkap kalau kita mau mandi atau memanfaatkan fasilitas di sana. Nah, ini suasana pagi hari di jendela, jadi kita bisa lihat pemandangannya. Kalau tadi malam soalnya saya check-innya malam ya, jadi nggak kelihatan apa-apa. Dari jendela ini kelihatan view Bandung dengan gedung tinggi, cakep banget ya. Kadang-kadang kalau cuacanya cerah itu bisa kelihatan Gunung Papandayan juga dari sini. Nah, ini saya mau breakfast pagi-pagi. Breakfastnya itu di Resto Pago, itu di lantai dasar di belakang reception. Jadi resto ini kalau pagi digunakan untuk breakfast, kalau siang atau malam ini digunakan untuk resto Itali. Resto ini masih menawarkan suasana klasik dengan lampu gantung yang warna-warni. Ini cakep banget ya. Jadi ada 2 area sebenarnya di resto ini. Yang satunya area dengan nuansa kursi berwarna coklat, dan satunya lagi adalah area dengan nuansa kursi berwarna merah. Dua-duanya sebenarnya dalam satu area, tapi kelihatan memang lebih seger ya kalau ada 2 warna yang bergabung dalam satu area resto. Resto ini masih menggunakan tegel dengan motif klasik. Juga motif klasik ini terlihat dari tirai jendelanya ya. Ini menampilkan warna coklat dengan kombinasi krem. Ini memang menimbulkan suasana agak-agak romantis juga kalau malam atau menjelang sore. Untuk menunya cukup beragam ya, ada pasta, ada traditional food. Nah, kalau pasta ini dibuat sendiri oleh chefnya. Jadi kita bisa milih, bisa mesen sesuai dengan keinginan kita. Untuk menu utamanya ini macam-macam juga ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, yang membedakan dengan hotel-hotel lain adalah hotel ini masih menggunakan atau menerapkan protokol COVID. Jadi makanannya ditutup dan diambilin oleh petugasnya. Jadi kita tinggal nunjuk, milih, mereka akan menyediakan di piring sesuai dengan apa yang kita inginkan. Termasuk juga kalau memilih buah gitu. Menu lainnya juga ada ketupat sayur, terus kemudian ada bakso, ada bubur ayam, ada juga bubur ketan hitam, kacang hijau, banyak lagi. Ini cornernya kita bisa memesan telur mata sapi atau omelet atau telur dadar sesuai dengan keinginan. Ini juga steamboat ya, jadi kita bisa mesen juga langsung ke petugasnya. Juga ada tempura dan lain-lain. Jadi travelers, kebetulan memang saya libur di sini tidak pada hari weekend atau pada saat libur, jadi memang restorannya cukup sepi ya, dan ini menyebabkan saya juga dilayani dengan baik oleh petugasnya.
Nah, ini adalah cake-cake dan dessert yang tersedia. Ini pastrinya juga macem-macem dan rasanya enak-enak ya. Saya paling suka bolu gandum yang tersedia di sini. Rasanya juga manis, gurih, dan enak. Ini adalah buah tropisnya, nanasnya enak banget, manis, kayaknya ini nanas Subang ya. Terus juga untuk minumannya ini kita bisa pesan fresh juice, tapi kita harus pesan ke petugasnya karena fresh juice-nya langsung dibuat. Bisa pilihan melon atau watermelon. Ini bagian salad yang bisa kita pilih juga. Untuk menu anak-anak ada sereal, juga ada pancake. Oh ya, untuk area makan juga kita bisa pilih di area outdoor. Ini suasananya juga bagus ya. Ada payung-payungnya, romantis juga sih. Jadi kayak ala-ala model Itali juga sih. Nah, kalau kita mau ngawasin sambil anak berenang, itu juga bisa milih area outdoor ini karena area outdoor ini dan ruang makannya juga letaknya bersebelahan dengan pool. Nah, sekarang kita ngeliat ke Ambassador Lounge. Jadi, karena saya menginap di kamar tipe Ambassador, untuk kamar Ambassador ke atas, maka dapat bisa masuk akses untuk ke Ambassador Lounge. Ini semacam classroom ya untuk sekedar minum kopi atau teh di sore hari, dan juga ada makanan-makanan ringan untuk sekedar mengenyangkan kalau kita memang makan malamnya nggak terlalu berat ya, jadi bisa dimanfaatkan. Nah, Ambassador Lodge ini buka sekitar jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Karena gue nginepnya cuma 1 malam, jadi gue nggak sempat menikmati Ambassador Lodge ini. Karena gue jam 12 siang juga sudah check out. Dan waktu itu juga gue check-innya udah malam banget, udah jam 10 malam. Tapi kita bisa lihat di sini suasana di Ambassador Lounge ini dengan interior yang klasik dengan kursi-kursi gede. Ini bisa kita manfaatkan juga untuk ngobrol dengan teman atau sekedar ngobrolin bisnis dengan tamu-tamu bisnis. Di sini juga kita bisa memanfaatkan waktu untuk sekedar santai membaca buku karena di sini juga disediakan banyak buku walaupun koleksinya juga terbatas. Juga kursi-kursi yang nyaman dan juga tetap dengan chandelier yang gede dan ini menimbulkan suasana yang hangat juga di ruangan ini. Salah satu yang membuat saya tertarik untuk menginap di Hotel Papandayan adalah fasilitas kolam renangnya yang gede. Jadi tidak sekedar kolam renang yang berkesan sebagai tempelan fasilitas dari persyaratan Hotel Bintang 5. Nah, hotel ini memiliki kolam renang yang bisa menjadi pusat atau aktivitas dari kegiatan keluarga pada saat weekend di mana kita memerlukan aktivitas bersama dengan anak-anak. Di dekat kolam renang juga ada kafe. Kafe ini menyediakan banyak kursi. Bisa juga kita manfaatkan mau ngopi atau minum teh pagi hari sambil menunggu anak-anak yang sedang berenang di pool. Kafe ini juga nuansanya klasik, juga banyak tanaman di sini. Kalau kita duduk pagi-pagi rasanya adem banget sambil menikmati suasana Bandung yang nyaman dan juga kadang kalau mendung itu suasananya juga dingin ya. Cafe ini memang cukup instagramable ya, jadi didesain dengan kursi-kursi dengan warna yang menarik dan kalau mau foto-foto juga bisa di sini. Juga banyak tanaman-tanaman hijau yang membuat mata menjadi seger melihatnya. Oh iya, kalau berenang di sini menggunakan air dingin ya, jadi bukan air hangat. Tapi kalau udah pagi-pagi nggak terlalu dingin banget, apalagi kolamnya juga cukup gede. Nah, kedalamannya juga bervariasi, ada kolam untuk dewasa, kolam untuk anak, atau juga kolam untuk balita. Jadi semua umur bisa menggunakan kolam renang ini dengan aman. Habis itu kita menuju ke ruang fitness dan spa. Lokasinya tidak jauh dari pool, kita turun ke bawah dan lokasi untuk spa dan fitness ini berada di satu area ruangan yang berdekatan. Buat yang ingin spa, tarifnya ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi harganya beragam, bervariasi tergantung kepada treatment yang akan kita request ke petugasnya. Bagi yang ingin massage atau shiatsu itu bisa memanfaatkan fasilitas di sini. Bisa menggunakan ruang private, ini bisa menjaga privasi masing-masing, atau menggunakan ruangan untuk couple. Ruangannya sendiri sih bersih ya, dan keamanan juga terjamin.
Nah, ini adalah ruangan fitnessnya, alatnya cukup beragam, mau treadmill sambil melihat pemandangan luar itu juga bisa ya. Habis treadmill mau ngelemesin badan yang pegel-pegel dengan jacuzzi atau sekedar steam di ruang uap itu bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini. Sekali lagi tempatnya juga nyaman dan cukup private. Lengkap juga dengan ruang gantinya ya. Jadi ini adalah fasilitas yang bisa kita manfaatkan selama menginap di Hotel Papandayan. Ini pas malam harinya saya duduk di kafe dekat area pool menikmati suasana malam di Bandung di area pool dengan lampunya yang indah dan rasanya berasa kayak romantis gitulah. Untuk malam tertentu di sini ada live music ya, jadi sambil ngobrol kalau memang tidak ingin keluar hotel bisa menikmati suasana malam Bandung di kafe yang ada di sekitar kolam renang. Opsi lain adalah menikmati malam dengan menikmati suasana tropical garden di bagian belakang hotel. Jadi kita turun tangga dari area lobby, kemudian kita akan menuju ke area tropical garden. Cuman kalau malam agak gelap ya. Nah ini pada siang hari tropical gardennya rasanya sih worth it juga ya kita berada di area sini karena kita berasa di suasana alam yang sejuk ya, menikmati suasana hijau dengan air terjun buatan. Ini menambah sensasi selama menginap di Hotel Papandayan. Dan kita nggak nyadar dengan area yang rimbun ini, dengan suasana hijau dan gemercik air, ini ternyata berada di Tropical Garden yang tidak terlalu gede juga sebenarnya di Hotel Papandayan. Tapi rasanya kita berada di suasana yang berbeda di tengah hiruk-pikuk kota Bandung yang cukup sibuk. Ada kolam ikannya sambil ngasih makan ikan buat anak-anak juga. Ini menjadi hiburan yang menarik. Oke, travelers, demikian review saya mengenai Hotel Papandayan Bandung. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan referensi bagi rekan-rekan yang mencari tempat penginapan atau staycation di Kota Bandung. Sampai jumpa di review berikutnya. Thank you.